Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati Ibu Kustiana Risanti MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI, MTS, dan MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi yang saya buat dengan judul Metode Pembelajaran di Era Digital. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran develop problem solving. Apa itu metode develop problem solving? Yaitu merupakan proses membandingkan masalah dengan solusi yang ada. Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disruptif seperti saat ini, di mana data dan informasi begitu melimpah tanpa batas dan bercampur dengan data atau informasi palsu dan bersifat alternatif, oleh karenanya dibutuhkan kecerdasan atau literasi dalam menentukan data atau informasi yang penting, relevan, dan valid. Oleh karena itu, untuk menghadapi era seperti saat sekarang ini, dunia pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan dan melatih para peserta didik melalui berbagai metode pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang sangat penting diterapkan pada masa kini adalah metode pembelajaran develop problem solving, yakni yang akan kita bahas saat ini. Metode ini menekankan pada pemecahan masalah yang bertujuan melatih para peserta didik untuk berpikir kritis, inovatif, kreatif, kooperatif, dan kolaboratif. Metode ini dikenal juga sebagai metode pengambilan keputusan karena peserta didik pada akhir pembelajaran harus memilih keputusan atas masalah dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, cara kerja metode develop problem solving itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengenali dan memahami masalah. Maksudnya, peserta didik harus lebih dulu paham dan mengenali terhadap permasalahan yang akan ia selesaikan. Untuk berikutnya, mencari tahu atau mendeteksi. Maksudnya mencari tahu di sini yaitu mencari tahu penyebab langsung terjadinya masalah dan menentukan pemecahan masalah yang bersifat sementara. Selanjutnya, memeriksa kembali atau mengevaluasi. Maksudnya mengevaluasi keberhasilan dari solusi sementara yang telah dibuat dan menganalisis permasalahan. Pada tahap ini, peserta didik mengevaluasi seberapa besar efektivitas dan tingkat keberhasilan dari solusi sementara sebuah permasalahan tersebut. Berikutnya, menetapkan penyebab masalah. Pada fase ini, peserta didik menentukan perlu atau tidaknya melakukan analisis akar masalah. Mereka mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Apakah cukup atau perlu menganalisis akar masalah. Pendidik menolong peserta didik untuk menentukan apakah diperlukan analisis akar masalah atau tidak. Berikutnya yaitu mengenali penyebab masalah. Maksudnya mengenali penyebab masalah yang telah tinggi atau mendeteksi akar masalah. Jika diperlukan, di sini peserta didik
memeriksa kembali penyebab permasalahan yang lebih mendalam dari pemicu masalah yang telah diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan solusi. Setelah beberapa tahapan di atas selesai, yaitu mengenali dan memahami masalah terlebih dahulu, selanjutnya mencari tahu atau mendeteksi masalah lebih dalam, berikutnya memeriksa kembali atau mengevaluasi, setelahnya menetapkan penyebab masalah dan mengenali penyebab masalah. Yang terakhir yaitu memberi solusi. Maksudnya memberi solusi atas akar masalah yang sebenarnya. Peserta didik merancang solusi dengan menyimpulkan hasil solusi yang dapat menyelesaikan masalah hingga tuntas. Jadi tugas peserta didik di sini yaitu memberikan solusi atas permasalahan yang yang akan diselesaikan. Selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memeriksa masalah. Yang ketiga, merencanakan solusi. Yang keempat, membuat perencanaan. Yang kelima, mengevaluasi. Selain itu, metode double lock problem solving ini juga memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Di antara kekuatannya yaitu melatih peserta didik dalam mengenali masalah dan penyebabnya. Selain itu juga melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif melalui pengenalan masalah dan penyebabnya, dan memampukan peserta didik untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Selain itu juga terdapat kekurangan dari metode di LPS ini atau double lock problem solving. Di antaranya yaitu metode ini tidak bisa selalu diterapkan pada semua mata pelajaran karena tidak semua memiliki masalah yang harus dipecahkan. Misalnya pada pelajaran agama yang membutuhkan latihan atau pengulangan. Jadi pelajaran agama itu tidak membutuhkan metode di LPS ini. Mengapa? Karena tidak perlu adanya pemecahan masalah atau menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya, membuat peserta didik mengalami kesulitan untuk menemukan masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Itu juga termasuk dari kelemahan metode ini. Dan juga bisa menimbulkan kesulitan psikologis seperti frustasi, stres bagi peserta didik yang kemampuannya kurang dalam memecahkan masalah. Jadi, untuk peserta didik yang kemampuannya kurang dalam berpikir atau untuk memecahkan masalah, itu bisa menyebabkan stres atau frustasi. Itu juga termasuk dari kelemahan metode di LPS dan seterusnya. Selanjutnya yaitu metode example dan non-example. Pengertian dari metode example dan non-example di sini itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Kumalasari, metode ini yaitu suatu cara agar peserta didik memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang ditemui di sekeliling dengan analisis. Contoh-contoh bentuknya, contoh-contoh berbentuk visual, baik gambar maupun foto. Peserta didik dapat mengidentifikasi persoalan, memberikan alternatif solusi, memperoleh solusi terbaik, dan menindaklanjuti. Berikutnya menurut Kurniasih dan Sani, metode ini merupakan suatu model pembelajaran untuk peserta didik agar mampu menganalisis gambar dan menguraikan secara detail gambar tersebut. Berikutnya menurut Rosita, metode pembelajaran menggunakan gambar, diagram, atau tabel berdasarkan pengetahuan dan kompetensi dengan menggunakan LCD atau OHP. Jadi, dapat diuraikan bahwasanya dari definisi-definisi di atas, yang dimaksud dengan metode example, non-example adalah metode pembelajaran yang memaparkan contoh-contoh dalam bentuk gambar. Dengan kata lain, gambar merupakan media pembelajaran. Jadi maksudnya metode di sini itu terfokus pada gambar, yang mana gambar yaitu sebagai media pembelajaran. Tujuan dari metode ini yaitu
supaya peserta didik dapat menganalisis melalui gambar sehingga peserta didik lebih maksimal untuk memahami pengetahuan yang diberikan dan hasil belajar yang ditingkatkan. Jadi metode ini terfokus pada gambar. Selanjutnya yaitu karakteristik. Metode ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu metode yang memberi pelajaran untuk mengerti dan menganalisis rancangan. Berikutnya metode yang memberikan pelajaran definisi suatu rancangan dengan tujuan untuk agar peserta didik memakai dua keadaan meliputi example dan non-example, suatu pengertian definisi secara tepat serta mengelompokkan kedua keadaan tersebut sesuai definisi yang dipelajari. Example di sini adalah ilustrasi mengenai suatu berupa contoh mengenai definisi yang dipelajari. Di sisi lain, non-example adalah ilustrasi mengenai sesuatu yang bukan contoh tentang definisi yang dipelajari. Karakteristik berikutnya itu metode yang utama diterapkan karena definisi suatu konsep yang hanya didapat dari segi definisinya daripada dari segi sifat fisiknya. Adanya pemutusan fokus pada peserta didik terhadap example dan non-example agar peserta didik lebih memahami mengenai satu konsep yang sedang dipelajari. Berikutnya, metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Di antara keunggulannya itu memiliki peluang untuk menganalisis melalui gambar. Jadi, peserta didik ini akan menganalisis sesuatu melalui gambar yang ia akan ini. Berikutnya, kelemahan. Semua pengetahuan tidak dapat diajarkan dalam bentuk gambar. Jadi, kelemahan metode ini semua materi tidak bisa menerapkan metode ini. Mengapa? Karena tidak semua pembelajaran itu menggunakan gambar dan juga diperlukannya banyak waktu untuk menyampaikan pengetahuan. Jadi metode ini memerlukan banyak waktu. Itulah kelemahan dari metode example dan non-example. Yang terakhir yaitu tahapan. Jadi metode ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, peserta didik menyiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi peserta didik menyiapkan gambar terlebih dahulu. Berikutnya, pendidik meletakkan gambar di depan atau ditayangkan melalui LCD atau proyektor. Berikutnya, pendidik memberikan petunjuk dan kesempatan agar peserta didik memperhatikan atau menganalisis gambar yang ditampilkan. Dan berikutnya, diskusi dilakukan oleh setiap tim yang memiliki anggota 2-3 peserta didik. Dan berikutnya, yang terakhir yaitu setiap tim memiliki kesempatan untuk menginformasikan hasil diskusinya. Jadi tahapan itu menurut Suprijono, dan masih banyak lagi pendapat mengenai tahapan metode example dan non-example ini. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran direct instruction. Metode DI ini atau disebut dengan direct instruction ini lebih terfokus pada metode ceramah, yaitu cara yang digunakan dalam memberi materi secara langsung dari guru ke murid, atau disebut juga dengan teacher center. Namun, secara umum, saat ini direct instruction dianggap sebagai metode pembelajaran yang monoton, tidak efektif, dan lebih rendah kualitasnya dari metode pembelajaran yang lain. Mengapa? Karena cenderung pada pola student center. Karena yang lebih aktif itu guru daripada murid, ketimbang murid. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengelola kelas terlebih dahulu. Namun menurut Slavin,
Metode ini merupakan metode pembelajaran yang paling efektif dibanding dengan metode pembelajaran lainnya. Mengapa demikian? Terutama pada metode pembelajaran yang banyak mengandung bacaan, teoritis, dan hitung matematis. Berikut beberapa tahapan penerapan metode direct instruction. Yang pertama, pemaparan sasaran pembelajaran dan aturan peserta didik selama pembelajaran berlangsung, yaitu peserta didik diberitahu apa yang akan dipelajari dan apa yang harus dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Berikutnya, pengulasan kembali materi yang telah diberikan pada peserta didik, yaitu pendidik perlu menunjukkan beberapa kemampuan untuk konsep yang dibutuhkan peserta didik agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan pendidik. Berikutnya, penyajian materi baru, yaitu menyampaikan materi yang telah direncanakan dengan memberi penjelasan, kemudian memberikan contoh, mendemonstrasikan konsep, dan lain-lain. Berikutnya, pemeriksaan peserta didik, yaitu mengajukan pertanyaan pada peserta didik untuk menilai tingkat pemahaman dan membenahi miskonsepsi yang mungkin terjadi pada peserta didik. Berikutnya, memberi tugas mandiri, yaitu memberi peserta didik kesempatan untuk menunjukkan kemampuan barunya dalam menggunakan informasi yang telah didapatkan. Berikutnya, penilaian. Pada penerimaan peserta didik, terdapat materi yang disajikan dan memberikan umpan balik pada hasil kerja peserta didik, yaitu mengulas kembali kinerja mandiri yang telah dilakukan peserta didik untuk memberi semacam kuis, soal, kemudian pendidik memberi umpan balik dan mengoreksi jawaban peserta didik sesuai serta menjelaskan materi kembali bila perlu. Dan yang terakhir, tugas kelompok. Tugas kelompok sekaligus penyediaan waktu untuk membahas terhadap tugas yang telah diberikan. Itu sebagian besar merupakan tugas dari guru, maksudnya yang berperan aktif dalam metode ini yaitu guru. Berikutnya, berdasarkan pernyataan Reynolds dan Miller, meskipun metode direct instruction itu bukan metode pembelajaran dengan kualitas terbaik, apalagi dalam hal perolehan pengetahuan bagi peserta didik, rata-rata peserta didik sulit menangkap informasi yang disampaikan pendidik sebab mereka merasa bahwa informasi tersebut bukanlah milik mereka. Namun, terdapat beberapa poin yang dapat diikuti agar metode direct instruction ini menjadi efektif. Di antaranya, manajemen waktu pembelajaran yang baik. Berikutnya, menyusun pembelajaran sebaik mungkin, menyediakan waktu, memberikan pertanyaan, memberikan umpan balik, juga memberikan tugas, pemberian kesempatan, dan yang terakhir yaitu tinjauan atau revisi. Dan untuk yang terakhir yaitu teori. Terdapat beberapa teori pembelajaran yang mendukung metode pembelajaran direct instruction ini. Di antaranya yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme Gardner, yang ketiga teori konstruktivisme Piaget, yang keempat teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.